Halo Miss Dosni. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil kesimpulan dari judul Perjuangan atau upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah mendeklarasikan proklamasi kemerdekaan setelah dijajah bertahun-tahun oleh Belanda. Itu diperkirakan lebih dari 300 tahun. Dan Indonesia juga diduduki oleh Jepang pada tahun 1942. Kedatangan Belanda dan Jepang ke Indonesia ini sedang terjadi Perang Dunia Kedua. Jadi setelah Indonesia mendeklarasikan proklamasi Indonesia itu belum benar-benar bebas dari penjajahan, tetapi Indonesia ini malah mengalami ancaman dari sekutu yang datang kembali untuk menjajah Indonesia. Dan juga berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia menjadi negara yang bebas dan merdeka bukanlah mudah. Latar belakang kedatangan sekutu kembali ke Indonesia bukan tanpa alasan. Alasan utamanya sebenarnya adalah mereka atau kebanyakan tentara Inggris sekutu untuk melucuti persenjataan dan memulangkan kembali tentara Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Jadi sekutu yang kebanyakannya adalah tentara Inggris datang ke Indonesia pada tanggal 29 September 1945. Kenapa kedatangan Inggris ini agak lambat? Karena mereka tuh harus berkoordinasi dan mereka tuh harus menunggu info dari Indonesia tentang bagaimana keadaan Indonesia pada masa itu. Tujuan awal sekutu datang adalah untuk menerima penyerahan Jepang dan menjaga keamanan. Namun ternyata di balik alasan mereka, Nica atau disebut juga dengan pemerintahan sipil Belanda, mereka datang bersama-sama dengan sekutu untuk menjajah Indonesia kembali. Kedatangan pasukan sekutu melalui Asney yang diikuti juga oleh Nica itu menimbulkan ketakutan rakyat akan kembalinya kolonialisme Belanda di Indonesia. Rakyat Indonesia termasuk mantan tentara PETA dan Heyo berjuang kembali untuk melawan sekutu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamasikan. Bangsa Indonesia berjuang keras untuk melawan sekutu. Kita bisa lihat dari berbagai pertempuran yang dilakukan oleh para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Contoh dari pertempuran yang mereka lakukan ada di Surabaya, yaitu pada 10 November 1945, di mana pasukan sekutu ini menyerang besar-besaran di kota Surabaya, sehingga rakyat dan para pejuang mereka juga melawan dengan semangat yang luar biasa, meskipun pada saat itu mereka masih kekurangan dalam hal senjata. Karena hal ini, pada tanggal 10 November 1945 diperingatkan sebagai Hari Pahlawan. Terus yang kedua ada pertempuran Medan Area pada 13 Oktober 1945. Pertempuran ini terjadi karena telah melakukan penghinaan terhadap bendera merah putih yang menyebabkan kemarahan para rakyat di Sumatera dan menyebabkan pertempuran. Yang ketiga, pertempuran ketiga adalah di Ambarawa, itu terjadi pada 26 Oktober 1945, di mana sekutu melanggar perjanjian mereka atau kesepakatan mereka melalui dengan rakyat, dan itu memicu pertempuran. Keempat, itu terjadi di peristiwa Merah Putih di Manado atau di Sulawesi, itu terjadi pada 14 Februari 1946. Terjadi setelah larangan oleh sekutu untuk mengibarkan bendera merah putih dan memicu perlawanan rakyat. Dan di Bandung, perlawanan terakhir itu terjadi setelah sekutu menguasai kota Bandung dan warga atau rakyat Bandung berinisiatif untuk membakar kota Bandung agar tidak diduduki oleh sekutu. Itu terjadi pada 23 Maret 1946. Kita belajar bahwa persatuan sangat penting dalam mencapai tujuan besar seperti kemerdekaan. Saat itu, semua rakyat Indonesia berasal dari berbagai suku, agama, dan daerah yang bersatu untuk melawan penjajahan. Mereka tidak mementingkan kepentingan pribadi, tetapi lebih fokus memperjuangkan kemerdekaan bersama. Ini jadi pelajaran bahwa kalau kita bersatu, kita bisa lebih kuat dan lebih mudah menghadapi tantangan. Sekian dari kami, terima kasih.